korupsi itu berimbas pada berbagai aspek kehidupan. Kemudian perlu kita ketahui bersama bahwa konsep biaya sosial korupsi perlu dikemukakan dan menjadi basis perhitungan penggian dan penetapan hukum dalam sistem hukum di Indonesia. Contohnya, ada kasus korupsi yang terjadi pada program reboisasi atau penanaman pohon atau penghijauan. Anggaran yang diturunkan itu sekian miliar, tapi semua uang itu dikorupsi dan penanaman atau penghijauan itu tidak terlaksana. Sehingga konsep ini harus diturunkan menjadi konsep biaya sosial. Jadi bukan hanya sekian miliar itu yang dihitung, yang dikorupsi oleh pejabat atau pengusaha yang berurusan dengan proyek ini, tetapi dampak yang disebabkan oleh ketidak terjadiannya penghijauan itu. Jadi dia dihitung maju. Jadi ditambahkan kerugian yang terjadi ke masyarakat karena tidak terbangunnya reboisasi tersebut. Jadi itulah yang disebut dengan contoh sederhana dengan konsep biaya sosial. Jadi bukan hanya uang yang dikorupsi pada saat itu, tapi dampaknya, biayanya yang ditimbulkan ke depan. Kemudian korupsi harus punya pengawasan, dan pengawasan terhadap korupsi idealnya tidak hanya dilakukan oleh lembaga penegak hukum atau KPK secara khusus, namun oleh keterlibatan kita masing-masing, oleh masyarakat. Korupsi ini dapat menyebabkan hubungan yang tidak baik atau layanan yang tidak maksimal, sehingga boleh berdampak pada pelayanan kesehatan, kemudian misalokasi sumber daya sehingga perekonomian tidak dapat berkembang secara optimal. Nah, dampak korupsi terhadap berbagai bidang kehidupan masyarakat menimbulkan biaya yang disebut sebagai biaya sosial korupsi. Ini yang saya berikan contoh tadi, biaya sosial korupsi tersebut. Ini ada beberapa contoh kerugian negara yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya yang dihitung oleh KPK dan ICW sekitar 168 triliun. Kemudian ada contohnya pengembalian oleh koruptor hanya 15 triliun. Jadi uang yang tidak kembali ke negara ada sekitar 153 triliun. Bayangkan kalau uang 153 triliun ini kalau diberikan kerupuk bisa membiayai satu dunia. Ini uang yang sangat banyak, dan ini hanya dari beberapa kasus yang dihitung oleh KPK. Jadi sangat disayangkan negara kita kalau kehilangan uang sebesar 153 triliun tersebut.